Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwata illa billah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah, amma ba'du. Pujian dan syukur kita hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Kita ucapkan alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian salawat dan salam kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari Ibu kita buka kembali surat An-Nisa kita. Kita di ayat yang keberapa sekarang ya? 137. Baik. Mari kita baca seperti biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. Allahumma arhamna bil Quran wa sadaqallahul azim. Kita simak dulu artinya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Yap. Ikuti Bu. Inna. Sesungguhnya. Alladina. Orang-orang yang. Amanu. Mereka itu telah beriman. Thumma. Kemudian. Kafaru. Mereka menjadi kafir. Thumma. Kemudian. Amanu. Dia kembali beriman. Thumma. Kemudian. Kafaru. Dia kembali kafir. Thumma. Kemudian. Izdadu. Makin menjadi-jadi. Kufra. Kekafirannya. Lam. Sama sekali tidak akan pernah. Yakunillahu. Adalah Allah itu. Liyaghfira lahum. Akan mengampuni dosa mereka. Wala. Dan tidak pula akan. Liyahdiyahum. Akan membimbing mereka. Sabila. Kepada satu jalan pun. Ini arti ayat ini mengandung dua pemahaman dan dua-duanya benar. Yang pertama, coba Ibu perhatikan, dari zahir ayat, dia beriman, lalu dia kafir. Dia beriman lagi, lalu dia kafir lagi. Lalu setelah itu menjadi-jadi kekafirannya. Allah tak akan pernah
membimbing mereka untuk mau bertobat. Kalaupun dia bertobat, Allah tidak akan mau menerima tobatnya. Kok bisa seperti itu? Bukankah Allah Maha menerima taubat? Kenapa Allah menutup pintu taubatnya? Kita jelaskan di sini. Ada petunjuk dari ayat ini. Seberapapun banyak sebenarnya dosa kita, selama dosa itu kita kerjakan, lalu kita taubat kepada Allah, berulang kali sampai kita mati, kita taubat, buat lagi, Allah masih mau menerima taubatnya. Kalau itu masih bersifat dosa, ya, Allah masih mau menerima taubatnya. Sampai kapan limitnya? Sampai nyawanya di sini, atau matahari terbit dari sebelah barat. Kalau sudah sampai di sini nyawa, tak ada lagi taubat yang Allah mau terima. Atau matahari sudah terbit dari barat, Allah tidak akan menerima lagi taubat. Itu apabila dosa, Bu. Namun apabila yang disebutkan dalam zahir ayat kafir, dia keluar dari Islam, lalu setelah itu masuk lagi ke dalam Islam, habis itu murtad lagi dari Islam, masuk lagi ke dalam Islam, murtad lagi. Nah, kalau udah kayak gitu ceritanya, 3 kali dia murtad, maka Allah enggan menerima kembalinya dia. Berarti orang ini tidaklah menganggap agama ini sesuatu yang ada nilai di hatinya. Kayak orang jual beli aja ya. Kapan dia mau dia beli, kapan dia udah gak suka, dia jual lagi. Habis itu dibelinya lagi. Udah gak mau lagi, dijualnya lagi. Habis itu dibelinya lagi. Allah yang macam ini Allah tak mau. Jadi dalam konteks ini, 2 pemahaman. 1, terkait dengan masalah dosa-dosa yang belum mengeluarkannya dari agama, walaupun dosa itu besar, Allah masih mau menerima taubatnya. Seberapa kali pun dia sudah taubat, lalu ulangi balik, taubat ulangi balik, Allah masih mau menerima taubatnya. Tapi apabila dosa yang dia buat sudah menyebabkannya keluar dari agama, dan dia sudah sadar bila ia melakukan ini dia akan keluar dari agama, tetap dilakukannya, Allah hanya kasih 2 kali pintu terbuka. Setelah itu Allah enggan menerima taubatnya. Ingat ya, Bu ya. Tadi saya catatkan di papan tulis. Jadi ada berapa dosa, Bu? Ada dua dosa. Dosa yang pertama ini adalah dosa besar selain yang mengeluarkan orang itu dari Islam. Mengeluarkan YBS ya. Apa YBS, Bu? Yang bersangkutan dari Islam. Maka dosa ini masih ada enggak harapan Allah menerimanya? Jawabannya masih. Ya. Dosa besar selain dosa yang bisa mengeluarkannya dari Islam. Maka orang ini jika dia taubat, Allah masih mau menerimanya. Jika dia taubat, Allah masih berkenan menerimanya. Allah masih menerima. Ya, begitu yang pertama. Sampai matahari terbit dari barat atau nyawanya udah sampai tenggorokan, Allah masih mau terima walaupun berkali-kali dia melakukan. Tapi kalau dosa yang kedua juga dosa besar, Bu. Tapi ini dosa besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Lewat ayat ini, ayat berapa tadi? Ya. Allah Subhanahu wa taala hanya akan membuka 2 kali kesempatan taubat. Membuka
Maka 2 kali kesempatan untuk tobat. Nah, ya. Baik. Berarti lebih dari 2 kali Allah Subhanahu wa taala sudah menutup pintu. Walaupun nyawanya belum sampai tenggorokan. Artinya masih panjang umurnya. Walaupun matahari belum terbit dari barat kayak sekarang, dia ingin tobat lagi. Allah tak mau terima. Tak berharga baginya agama ini. Sesuatu yang mudah saja mereka. Maaf ya Bu ya, ini hampir mirip dengan talak. Hampir mirip dengan talak. Dia talak, dia balik lagi. Dia talak, dia balik lagi. Dia talak, masih bisa nggak? No way. Mirip nggak? Ya. Tapi masalahnya talak, ini masalah fikih. Ya, masalah fikih. Kalau ini masalah keluar atau tidak dari agama. Ya, saya hanya memperbandingkan kemiripannya kayak gitu. 2 kali saja peluangnya untuk balik. Jangan main-main dengan talak. Talak kau. Oke lah. Lepas 1. Balik lagi dia. Ku talak kau. Ya, suka hatinya aja ngomong talak itu. Habis itu dia balik lagi, masih diterima. Ku talak kau, tak ada cerita. Kau ditendang oleh Allah. Tak ada hakmu lagi untuk kembali pada istrimu. Hampir mirip. Ya. Case ini hampir mirip dengan talak. Dan seterusnya. Dah. Ya Allah. Nah, ini yang mempertontonkan ini siapa sekarang nih? Artis-artis. Ya, selebriti. Bolak-balik pindah agama suka hati. Karena Allah nggak butuh. Allah nggak butuh. Setitik pun Allah nggak butuh. Mau Islam kamu yang selamat. Nggak Islam kamu yang celaka. Surga aku ciptakan bagi orang yang mau. Aku neraka aku siapkan bagi orang yang menginginkannya. Allah nggak butuh. Oh, kalian masuk surga jadi senang, jadi bahagia Allah, jadi bertambah mulia. Enggak. Masuk neraka kamu Allah menjadi menderita, menjadi sengsara. Enggak. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kamu buat, kamu sendiri menerima untungnya. Dosa yang kamu buat, kamu sendiri yang menanggung resiko dan akibatnya. Selesai. Baiklah Ibu, ini dia ayatnya. Ya, ini dia ayatnya di mana Allah Subhanahu wa taala telah mempertegaskan case ini. Berarti ini kesimpulan dari Al-Qur'an surat 4 ayat 137. Ini dia ilmunya ya. Baik. Ada pertanyaan di sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Oh ya, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Apa-apa itu dosa besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam? Dosa besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam? Syirik akbar. Apa lagi? Murtad. Ya baik, murtad. Apa lagi? Semua dosa besar yang dikerjakan dengan keyakinan itu tidak dosa. Pokoknya 10 pembatal Islam lah. Nah, kalau ada yang kita lakukan salah satu di antaranya dengan sadar kita lakukan dengan pilihan sendiri, maka dosa tersebut menyebabkan kita keluar dari Islam. Oh, balik lagi. Silakan. Tapi ternyata dia lakukan lagi. Sama dengan kedukun ya. Kedukun dalam keadaan dia yakin dukun bisa menolongnya, dukun bisa menyelamatkannya, dan setan bisa menjadi tempat perlindungannya dan sebagainya. Jelas-jelas itu bisa mengeluarkannya dari Islam, tapi dia buat. Habis itu dia taubat. Nanti kebelet tasasa diulangnya lagi. Alasannya ambo takapi, ambo tasasa, ndak do jalan ledo. Diulangnya lagi. Masya Allah, mau terima kalau dia mau taubat lagi nanti. Setelah itu dia ulang lagi, selesai sudah. Jadi ini ayat, mari kita ulang membacanya bersama-sama. Innal ladina amanu
Sesungguhnya orang-orang yang mereka telah beriman. Thumma kafaru. Kemudian mereka kafir. Thumma amanu. Kemudian mereka beriman lagi. Thumma kafaru. Kemudian mereka kafir lagi. Thumma zdadu kufra. Kemudian makin menjadi-jadi kekafirannya. Lam yakunillahu. Sama sekali tidak akan pernah Allah liyaghfira lahum, akan mengampuni dosa mereka. Wala liyahdiyahum, dan Allah juga tidak akan pernah membimbing lagi mereka-mereka sabila, ke satu jalan yang benar saja. Parah ini. Ini yang terakhir penutupan ini yang paling parah. Kenapa? Bagaimanapun didekati orang itu, bagaimanapun diupayakan agar orang ini sadar, di ayat ini sudah Allah kunci, wala liyahdiyahum sabila. Allah tidak akan pernah membukakan satu pun jalan untuk orang ini dapat hidayah. Wala liyahdiyahum sabila. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau udah kayak gitu, maka ini yang pas dengan kalimat berikut ini. Ini parah ini. Ini yang paling pas ini. Ini yang parah, karena tidak ada lagi jalan untuknya bisa mendapatkan hidayah. Na'udzubillah. Jadi ibu mendekatkan diri bagaimana caranya untuk kepada orang yang sudah Allah tutup pintu. Enggak akan ada. Tidak ada satupun orang yang bisa menyadarkannya lagi, karena Allah yang sudah tutupkan pintu. Oke ya. Baik, ada pertanyaan Bu? Silakan kalau ada pertanyaan. Jika tidak ada, masuk pada ayat berikutnya. Iya. Oh, kalau gitu dia udah kembali seperti anak-anak. Ya. Kalau udah kembali seperti anak-anak, berarti kalau dia melakukan kebaikan dia berpahala. Kalau dia tidak melakukan lagi kebaikan, dia tidak berdosa. Kalau salah-salah dia melakukan kebaikan, Allah akan ampuni dia. Masya Allah, gitu ya Bu ya. Kayak ibu berdosa nggak kalau udah tua gini buka jilbab? Tidak. Tapi kalau ibu pakai, ibu berpahala nggak? Sama kayak gitu. Ya, baik. Ini ibu-ibu yang usianya sudah tua. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Ya. Kalau mazhab Imam Syafi'i jatuh talak 3. Dia talak 3, jatuh talak 3. Ini mazhab Syafi'i. Jangan main-main je talak. Den talak 3 kau. Langsung jatuh. Walaupun ada mazhab yang lain mengatakan tetap 1 saja talaknya. Ya, tapi karena Indonesia pakai mazhab Syafi'i, pakai mazhab Syafi'i. Enggak boleh main-main. Ya. Ada yang lain? Tak ada pertanyaan yang lain, lanjut ayat berikutnya. Mari kita baca lagi. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. Berserak-serak. Ulang balik. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. Mendingan kita dengar artinya. Kalau kedengaran dari terjemahannya saja kayak nggak menggigit gitu ya. Tapi kalau kita uraikan,
Insya Allah ini akan mencengkram, nyesek. Mari kita artikan ya. Bashir, beri kabar gembiralah, beri kabar baiklah, senangkanlah hati al-munafikin, orang-orang munafik itu, bi anna lahum, karena sesungguhnya untuk mereka adzaban, Allah sudah menyediakan satu jenis azab, aliman, yang maha pedih. Bahasanya santiang ya Bu ya. Agiah kabar elok kalau orang munafik tu. Kasih kabar baik pada orang munafik itu. Ya, kabar baik, kabar elok yang bisa buat hati mereka senang. Jadi kepada orang-orang munafik yang selama ini banyak nyakitin hati umat Islam melalui media, banyak nyakitin hati umat Islam melalui TV, melalui koran, melalui ceramah-ceramah mereka, kabar gembira untuknya. Elok nasibmu, untukmu neraka jahanam sudah Allah siapkan. Itu kabar baik. Allah sudah siapkan untuk mereka azab yang maha, satu jenis azab yang hanya orang munafik saja berhak menerima azab itu. Siapa orang munafik? Ternyata di ayat-ayat yang lain Allah mengatakan munafik itu ada laki-laki, ada satu. Yang kedua, munafik itu rata-rata orang-orang berpendidikan, orang-orang yang memiliki status di tengah-tengah masyarakat. Jadi orang munafik, orang-orang kaya, tokoh-tokoh masyarakat, para penguasa, orang-orang yang memangku jabatan adat dan sebagainya. Kebanyakan mayoritas orang munafik itu. Sehingga kata Rasulullah, banyak penghuni neraka dari kalangan umatku nanti adalah orang-orang kaya, para penguasa. Di hadis yang lain bahkan juga di ayat, para tokoh-tokoh publik, tokoh-tokoh masyarakat, ya, mereka adalah para penghuni neraka. Padahal mereka orang Islam, berarti orang munafiknya tuh. Kasih kabar gembira untuk mereka semua bahwa mereka akan mendapatkan azab khusus dari Allah, yang azab itu maha pedih. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dari ibu-ibu? Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada? Lanjut ayat berikutnya. Baca ya. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an. Mana? Oh, Masya Allah. Kacamata Bu aku tinggal. Baik, baca Bu. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ayabtaghuna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'a. Artinya, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang-orang kafir itu? Ketahuilah bahwa semua kekuatan itu milik Allah. Ayat ini cocok untuk 2024. Ibu, ada orang yang diusung oleh sebuah partai besar di Indonesia ini. Orang ini diwawancarai oleh Deddy Corbuzier tentang hobinya nonton film porno. Dengan bangga dia tepuk dada dan berkata, apa masalahnya? Itu hobi saya orang dewasa, ya. Dan saya tidak ngajak orang lain. It's okay katanya. Yang seperti ini diusung untuk menjadi calon presiden. Mau jadi apa negara ini?
ada pula partai yang notabene paling mengaku Islami, ikut-ikutan ke dia, kopaja yang di muka sui kok. Orang yang dimaksud oleh ayat masuk dalam kategori yang seperti barusan contoh yang kita buat. Ini tidak bisa pengajian ini sekali ini selesai, ini kita ulang lagi di pertemuan yang akan datang. Insya Allah Ta'ala. Sekarang kita mau halal bihalal. Kita baca dulu bersama-sama dengan saya, Bu, arti barusan. Alladzina, yang dimaksud dengan orang-orang munafik itu adalah mereka orang-orang yang yattakhiduna, mengangkat mereka, al-kafirina, orang-orang kafir, awliya'a, sebagai pemimpin-pemimpin, min dunil mu'minin, dengan meninggalkan orang-orang beriman. Ayabtaghuna, apakah mereka menginginkan? Apakah mereka mencari? Indahumul izzah, di sisi orang-orang kafir itu kemenangan. Baru manangnya, baru kekuatannya. Ya, ayabtaghuna indahumul izzah, apakah mereka menginginkan kemenangan bersama orang kafir itu? Fa innal izzata, maka sesungguhnya kemenangan itu, kekuatan dan kemuliaan itu, lillahi jami'ah, hanyalah milik Allah seluruhnya. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahil azim.